Previously, we had read journals related to the Mandal. So few in the journals, according to Susilo in his article entitled Traditional Weapons from Kalimantan. The Mandau is one of the Indonesian's traditional weapons and is a special heritage that must be preserved by Dayak tribe from one generation to the next. The Mandau itself also symbolizes courage, determination, and identity of Dayak tribe. For the Dayak tribe, Mandau cannot be separated from their local belief because it is related to the ancestral spirits and natural force because they have had a strong relationship with each other for centuries. This is because the past the Mandau was used to fight against enemies, hunt, and was also used for traditional celebrations, as well as traditional dance equipment. The Dayak tribe believes that the Mandau has supernatural powers and is considered a sacred weapon. Therefore, they use it with caution. If they cannot use it carefully, they will suffer bad luck, and it could even lead to death. So, according to Lahajir in his book called Ethnology of Dayak Tunjung Linggang Ethnography, before the 20th century, the more people the Mandau managed to kill, the stronger the power of the Mandau become. Usually, half of the victim's hair is used to decorate the hand grip of the Mandau. Like they believe that the person killed by the Mandau will become stronger. Sebelumnya selamat siang Pak. Ya, Salam. Oke. Tadi kita dari pendidikan BDF pendidikan bahasa Inggris ingin menginterview Bapak perihal tentang Mandau. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa sejarah dan makna penting Mandau bagi masyarakat Kalimantan Timur? Sejarah dan makna pentingnya. nah, kalau Bapak ini bicara Mandau setelah Bapak sudah kenal dunia ini, sudah kenal itu orang tua sudah pakai Mandau. Di Mandau itu adalah salah satu tempat alat mereka cari usaha atau makan begitu. Jadi, itulah salah satu alat yang paling pokok. Tapi Mandau ini dua macam ya. Ada untuk kita kerja, ada juga satu semodel perhiasan gitu. Itu perhiasan itu dipakai juga dalam acara-acara ritual yang dianggap satu acara besar. Dan Mandau ini juga salah satu masuk di dalam perangkat benda adat. Jadi Mandau ini mempunyai arti yang luar biasa bagi orang Kenyah. Karena di dalam fungsinya sebagai benda adat itu sumber-sumber nasihat. Nah, selain itu Mandau itu memang sangat bermanfaat dan itu juga salah satu merupakan senjata perlengkapan sebagai pembela pada zaman dulu kala. Jadi itulah Bapak sudah tahu itu bahwa Dayak ini sudah memiliki Mandau sewaktu sudah mengenal. Jadi kalau saya cerita itu Panjang. zaman dulu itu ada zaman-zamannya. Zaman batu itu belum ada besi. Nah, ini mungkin zaman-zaman modern itulah mereka buat Mandau nih. Jadi kalau saya lihat ini berapa Mandau itu ada istilahnya Mandau itu dibuat sendiri. Nah, itu namanya kelu. Jadi Mandau itu dulu bisa dipakai timpas orang yang berilmu. Kalau Mandau yang biasa ini enggak bisa. Jadi
Itu kalau saya lihat manfaat-manfaatnya mandau itu. Kalau mando-mando timpos itu Pak, sampai sekarang masih ada enggak Pak? Kira-kira? Masih Masih ada ada di disimpan-simpan pelihara. itu ya, masih ada. Karena di dalam pengertiannya itu yaitu mandau yang tidak bisa lagi produksi sekarang. Jadi satu peninggalan. Satu peninggalan. Berarti Ya. itu mungkin satu suku cuma satu gitu Pak ya? Ya, Oh. itu zaman itu yang dipeluk zaman sebelum besi. Oh, sebelum besar. Nah, cuma setelah besi, tidak dipeluk karena rasanya sudah mudah mendapat besi sudah. Jadi besi inilah yang mereka pakai sampai sekarang ini. Cuma dalam bentuk besi ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Iya, iya. Itulah fungsinya. Terima kasih Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan soal bentuk dari mandau Pak. Bentuk dan desain khas dari mandau. Apakah setiap dari bentuk-bentuknya itu kan ada 2 jenis tadi Pak? Apakah itu memiliki arti tertentu atau tidak? Kalau segi seni itu, Dari ukiran. ya seni itu sudah menggambarkan ada motif sudah kayak Dayak itu khusus. Dayaknya kalau motif-motif itu kalau sudah ditaruh di mandau itu sudah paham sudah bahwa ini orang Dayaknya. Tetapi soal seni, soal bentuk, dia itu termasuk tergantung orang yang punya seni tadi. Karena seni ini ada yang kelihatan baik, ada yang kelihatan juga bagus, ada yang kasar, ada yang halus begitu. Jadi disitulah kita lihat bahwa seseorang mempunyai ilmu yang luar biasa tadi. Itu kalau dilihat seni-seni itu, jadi tergantung orangnya yang menciptakan itu. Boleh saya sambil pegang itu Pak? Mandau? Bisa, ya. Ya, kalau sambil Pak. Saya lagi. Nah, saya ini lanjut mempertanyakan soal material yang digunakan Pak. Iya. Jadi zaman dulu kan sebelum ada logam, Tapi sebelumnya dulu tadi Bapak menyebutkan ini seninya ya. Berarti semua orang tuh memiliki seninya beda-beda Pak ya, tergantung Beda-beda. orangnya. Ya. Tapi tidak ada ndak aturan yang baku dari adat Kenyah ini. Oh begini loh. Ada aturan baku ndak? Maksudnya seninya itu harus begini atau memang bebas saja? Tidak ada yang baku itu. Dia memberikan motif tertentu tadi, dia ada dasar tertentu. Kalau motif-motif seandainya kita kasih di ukiran-ukiran di sikutan anak-anak itu atau di pakaian dan mungkin di lamin Ya. itu ada motif-motif tertentu yang dibuat sesuai dengan gambaran kepada seseorang yang memang layak, khususnya bangsawan. Oh bangsawan. Kalau zaman dulu memang mutlak itu dikaitkan karena ukiran ini dulu merupakan surat. Surat, Jadi Pak, ya oke. merupakan surat. Kalau sudah dilekatkan di sikutan tuh, kalau ada harimau, kalau ada manusia di situ, oh ini orang bangsawan gitu. Nah, kalau di lamin juga itu tidak sembarang orang mengukir rumah. Itu zaman dulu. Itu juga di Mandau. Kalau Mandau ini, kalau saya lihat itu harus juga diberikan sesuai dengan nilai-nilai itu. Cuma di dalam Mandau ini termasuk seni yang tergantung orangnya tadi. Kalau dia orang yang memang hebat, dia menciptakan sesuatu yang kita heran sendiri. Berarti orang itu bisa oh pandai betul orang itu. Jadi secara umum kalau motif daripada mandau ini sendiri tergantung si pembuat seninya. Tapi untuk misalnya seperti zaman dulu atau sekarang misalnya kalau Bapak sebagai kepala adat ada enggak yang mungkin khusus kalau Bapak pegang itu mandau itu lambangnya ini untuk kepala adat gitu? Ada enggak kira-kira? Ya di dalam pikiran mereka sudah ada itu sudah satu tanda bahwa itulah tanda seorang kepala adat. Jadi tidak harus pakai simbol Ya, ini gitu ya. simbol. Artinya kalau dipercaya sama masyarakat ini kepala adat ya sudah tanpa Ya. ini pun sudah harus sebagai kepala adat gitu Pak ya. Ya, Jadi kembali tadi kalau untuk motif-motif ini memang tergantung si pembuat gitu Pak ya, Ya. tidak memiliki makna. Misalnya kalau untuk kepala seperti dulu kan yang kita baca-baca misalnya kalau kepala perang itu memang ada khusus dia ada fitur-fiturnya yang memang Ya. khusus untuk itu. Tapi untuk di sini itu sudah tidak berlaku lagi Pak. Artinya kalau kepala adat ya sudah pasti diikuti oleh masyarakatnya begitu. Tanpa ini pun begitu Pak ya. ya itu Oke. enggak terikat sudah. Jadi Sudah tidak yang terikat. kita melihat ini perkembangan seni itu. Kalau semampu sejauh mana dia membuat sebuah
kerajinan, Kerajinan. baik mandau, ya memang itu ahlinya itu buat itu berhak dia sudah mengembangkan. Nggak ada yang melarang. Kalau dulu tuh kalau batas-batas tuh dilarang, nggak boleh begitu kan? Karena zaman tuh mereka masih melekat kepada aturan-aturan kepada seseorang bangsawan, karena zaman mereka itu zaman adatnya disesuaikan dengan kepercayaan tadi, jadi agak terikat begitu. Ya, Terikat. dan di situ sangat kental ke kasta-kasta itu Pak. Ya, Kalau kerajaan itu, Ya, itu. wah pamornya gimana Pak gitu ya. Oke, ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Terima kasih dari atas jawabannya. Untuk kali ini saya akan menanyakan tentang bahan-bahan atau material nih, yang digunakan dalam pembuatan mandau tradisional Kalimantan. Itu ada arti nggak sih dari material atau bahan itu? Kayak seperti apa bilang tadi, pada zaman dahulu pasti belum ditemukan logam, kita masih belum tahu tuh ya dibuatnya pakai apa sebelum itu logam. Jadi bahan-bahan apa aja sih untuk yang modern ini yang digunakan untuk pembuatan mandau? Ya, ini saya lihat sudah bagian-bagian seni ini yang khususnya tempat-tempat mandau besi ini, ya mereka sepertinya keahlian tersendiri juga, dan sembarang juga. Jadi dia pandai mencari besi yang baik. Nah, tergantung si tadi penempa tuh mencari besi yang baik. Jadi kalau besi yang baik juga, masyarakat juga tahu bahwa memakainya itu dia merasa. Jadi kalau dia buat yang terbaik, itu juga orang tahu. Jadi dari situlah rasa anunya masyarakat hasil daripada si penempa tadi, besi. Kalau dari material gagang nih Pak, yang saya lihat kan ada dari tulang gitu. Ya, Itu dari tulang apa Pak? ini dari tanduk payau. Nah, dulu tuh kan karena orang Dayak ini di tengah-tengah hutan sana banyak tanduk-tanduk yang mungkin mereka buru payau itu dulu, tanduknya ditinggalkan. Jadi setelah kita ke kota atau dari dulu itu juga memang nenek moyang kita sudah bikin tanduk itu kepala mandau. Nah, inilah salah satu mandau yang paling bernilai bagi orang Dayak. Oh gitu. Ya, kalau sudah ada tulang itu gitu Pak ya. Kalau ada denda-denda, ya paling barang yang termahal itulah sudah. Yang tulangnya full begitu kan? Ada juga tulangnya gagang itu Coba bukan. ambilkan. Izin Pak, ambil Pak. Ya, yang full itu salah satu benda Angkat sini, angkat. bagi orang Dayak itu mandau tulang. Jadi memang beda Pak ya. Kalau tanduk ini full dengan cuma gagangnya saja beda Pak ya. Beda. Ini paling tertinggi sudah kalau Ya, full gitu tertinggi Pak. itu. Oh, oke. Wow. Barang termahal sudah itu. Termahal ya. Nah, apalagi besinya besi kelu orang bilang. Oh, besi kelu itu. Besi kelu. Khusus besinya itu Pak Ya, ya. besi itu tadi kelebihannya bisa menumpas orang yang berilmu. Berilmu apapun gitu ya. Itu barang tertentu aja orang sudah memiliki itu. Besi tua itu namanya. Jadi poinnya semakin panjang ini tanduk yang asalnya tadi dari payau itu semakin memiliki makna yang dalam ya. Kalau misalnya seperti ini cuma ini saja gagangnya seperti itu, ya kan cuma gagangnya saja tidak terlalu bermakna. Tapi kalau sudah panjang semua gini memiliki makna yang cukup dalam Pak ya. Luar biasa. Lanjut. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaannya mendasar aja sih Pak. Saya penasaran nih, mandau bisa digunakan untuk seluruh masyarakat dari Dayak Kenyah atau kepunyaannya sendiri itu terkhusus untuk bangsawan-bangsawan aja? Itu mandau pada umumnya itu harus dimiliki semua. Karena kalau tidak memiliki semua itu pasti dia akan meminta-minta. Karena mandau ini dasar kita mencari makan. Pertama, itu mandau yang pegang itu tadi. Jadi salah satu harapan tokoh masyarakat ini, Dayak ini harus bekerja, jangan malas-malas, supaya jangan minta-minta. Kalau orang yang minta-minta itu kan mencuri lagi, nah banyak repot orang tua, jadi pikiran, bikin lagi masalah gitu kan. Tetapi kalau masyarakat itu bisa kerja, hidup sendiri dengan
tangannya sendiri tadi bekerja biar susah-susah orang Dayak ini makan daun ubi istilahnya itu. Tetap bisa hidupnya aman. Jadi pada dasarnya Mandau ini sebagai sumber pegangan. Ya, pegangan mencari makanan. Untuk mencari nafkah. Ya. Tapi kalau menurut Bapak sebagai kepala adat, ada tidak Pak simbol misalnya, apakah masih berlaku di daerah sini Pak? Misalnya Bapak kepala adat kasta tertinggi, yang lainnya ya masyarakat biasa tidak selevel itu, ada enggak masih aturan seperti itu di sini? Sudah merata Pak ya? Enggak ada. Oh sudah merata. Ini kan sudah pilihan masyarakat. Iya. Kalau dulu tuh zamannya enggak boleh dipilih. Kalau memang garisnya begitu, itu terus sampai sekarang sudah mati. pemilihan Pak ya? Nah, kalau zaman Bapak ini harus pemilihan. Pemilihan. Jadi apapun yang diingin masyarakat itu kita Sudah demokrasi laksanakan. Pak, ya? Itulah dikiranya, itulah yang disebut adat. Kalau adat dulu tuh kan beda sudah dengan adat sekarang ini. Kalau adat sekarang ini kita jangan lagi orang berkelahi, jangan lagi bermusuh dengan orang lain. Kita harus berbuat hubungan. Kalau dulu tuh lain adatnya, kamu harus berani. Begitu anunya. Jadi dibelajar berani kelahi itu supaya adatnya itu betul-betul kuat itu menurut. Jadi zaman dulu itu kalau seorang pemimpin itu kalau banyak dapat kepala itu orang yang baik. Nah, kalau sekarang ini kan karena kita masyarakat adat itu zaman kita ini tidak boleh. Jadi istilah kita ini perdamaian itulah yang utama dan tujuan kita merangkul Semua masyarakat. Sebanyaknya orang itulah rezeki bilangnya. Iya. Itulah adatnya itu. Jadi Nah, Lanjut. oke, ini untuk pertanyaan yang terakhir Pak. Di dalam Mandau itu sendiri untuk masyarakat Dayak Kenya punya kepercayaan atau legenda-legenda tertentu nggak Pak tentang Mandau ini? itu Mandau ini tadi di segi adat ini salah satu benda adat tadi kan ada 5 benda adat orang Dayak Kenya ini pakai sebagai dasar. Jadi Mandau ini bisa kita istilahkan seandainya ada masalah atau ada orang ke sini, jadi Bapak harus memberikan Mandau ini sebagai bukti bahwa hubungan kita akan dipelihara terus. Karena dalam Mandau ini arti kalau ini bisa membersihkan jalan. Nah, kalau jalan kita robot berarti itu menggambarkan hati. Jadi mendinginkan hati, membersihkan hati yang mungkin tidak baik. Dan kemudian itu juga bagaikan jembatan. Kalau ada kita jalan ada sungai, itu kalau jembatan ada bisa kita pelajari. Jadi ini juga menggambarkan jembatan yang selalu menghubungi kita. Jadi bisa juga kita artikan ini juga memberikan suatu hati yang teguh seandainya seorang pemimpin. Memberikan supaya jangan mudah goyah, orang yang arif, orang yang bijak. Karena di Mandau ini ada artinya bahwa benar-benar sanggup membersihkan yang tidak baik menjadi baik. Selalu dingin. Jadi seorang pemimpin harus arif, dingin, bijaksana. Tidak ada yang susah. Sekalipun berat, tetap itu bisa selesai karena di dalam pengertian itu tadi menumpaskan yang jahat itu. Itu banyak artinya, tergantung kita seorang pemimpin itu menjelaskan itu sesuai dengan acara itu. Seandainya mau jadi keluarga, ada juga nasihat dari ini. Jadi semua. Jadi kalau secara umum orang merapat besar, semua benda adat itu juga dasar-dasar nasihat. Jadi itulah salah satu benda adat itu hukum sebagai hukum karena orang Dayak ini tidak tertulis tadi. Jadi hukum itu melekat di benda ini. Iya, melekat di benda itu. Iya. Jadi dari situlah satu kebijakan dari tokoh masyarakat menghadap suatu masalah. Jadi di dalam prinsipnya sekalipun masalah itu seberat apapun harus bisa selesai karena kebijakan antara langit dan tanah itu ada kebijakan di situ. Karena dalam bahasa Dayak ini kalau bermasalah seandainya saya tidak mau kalau tidak didenda sebesar-besarnya bilangnya. Tapi di dalam kebijakan nanti kalau orang yang kita denda itu tidak mampu, ya bisa kita ada toleransi di situ, Pak. ada satu kebijakan sampai bisa selesai.
Itu anunya saya lihat di dalam kebijakan-kebijakan itu. Berarti banyak sekali filosofi dalam Mandau ini, Banyak. Pak, ya. Jadi Banyak sekali. kekayaan itu luar biasa. Nggak Luar bisa biasa. kita anunya tuh. Artinya apapun masalah di masyarakat tuh dengan filosofi Mandau ini semuanya teratasi. Iya. Artinya kan filosofinya yang sangat sudah melekat dalam kebudayaan kita, Pak, ya. Iya. Luar biasa, luar biasa. Oke, sudah? Iya, Ada yang tanya lagi? Oke. Cukup. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, Terima ya, kasih Pak ya, Ketua ya. Adat. Ya, Itu pun terbatas Bapak menjelaskan ini. Iya, 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 Kalian ini insya saya Allah. harap lebih pandai untuk Iya, mengemas. Ya, kekayaan itu. Ayo kita foto dulu sama Bapak Ketua. Mungkin backgroundnya di situ kali ya. Ini untuk Bapak. Taruh di situ aja. Izin pakai Pak. Wah, mantap ini saya nih. Wah, di video dong bro. Ah, ini video. Ya. Wah, kehormatan saya dikasih Bapak. Ayo kita foto dulu. Keren Pak. Wih. Ayo.